motivasi yang disampaikan oleh Dr. Hannes Masroni MM dan Dr. Bambang Sugiono Agus Purwono. Pokok bahasan adalah pendahuluan, tantangan yang ada, teori motivasi, teknik motivasi, dan berikutnya sampai dengan ringkasan. Yang pertama yaitu definisi motivasi. Pada dasarnya motivasi adalah suatu variabel perantara yang digunakan untuk menerangkan faktor-faktor dalam diri organisasi yang membangkitkan, mempertahankan, dan menyalurkan tingkah laku ke arah suatu tujuan tertentu. Motivasi adalah proses yang menjelaskan tentang intensitas, arah, dan ketekunan seseorang individu dalam usaha untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam gambar model seperti ini adalah bagaimana seseorang karyawan manusia dapat melakukan kerja dengan motivasi, diberikan oleh motivasi. Ada dua macam teori motivasi. Yang pertama adalah teori keisi atau contents teori, yang kedua adalah proses teori. Yang pertama, ada 4 macam teori yang dikembangkan, yaitu teori hierarki kebutuhan punyanya Abraham Harold Maslow. Yang kedua, teori ERG yaitu Clayton Alderfers. Yang ketiga adalah teori tiga motif sosial punyanya David McMillan. Dan yang keempat adalah teori 2 faktor punyanya Frederick Herzberg. Yang teori proses ada 4 macam yang dikembangkan, yang akan kita bahas. Teori keseimbangan atau equity theory. Yang kedua adalah teori harapan atau ekspektasi teori, goal setting teori, dan yang terakhir teori penguatan atau reinforcement theory. Yang pertama, teori punyanya Abraham Harold Maslow, yaitu yang terkenal dengan 5 basic human needs. Punyanya Maslow itu berjenjang dari physiological needs, safety needs, social needs, appreciation needs, sampai aktualisasi diri. Contoh, physiological needs yaitu rasa lapar, haus, seksual, dan kebutuhan fisik lainnya. Apabila ini terpenuhi, maka meningkat menjadi rasa aman, rasa ingin dilindungi dari bahaya fisik dan emosional. Seperti rumah kita diberi pagar, atau sepeda motor kita atau kendaraan kita diberi alat pengaman. Dan kalau ini terpenuhi maka meningkat social need, rasa atau love need, kasih sayang, kepemilikan, penerimaan, dan persahabatan, seperti seseorang ikut mengikuti satu organisasi yang ideologi yang sama. Misal himpunan mahasiswa jurusan teknik mesin, atau mengikuti partai tertentu, itu social need. Yang berikutnya adalah penghargaan, faktor penghargaan internal dan eksternal. Kadang-kadang kalau kita dalam kuliah kita di salah satu di semester awal kuliah, seseorang mahasiswa yang mendapat ranking 1 diundang ke depan dalam podium, ranking 1 adalah saudara Andi, maka mereka merasa dihargai. Itu yang hierarki yang keempat. Hierarki yang paling tinggi adalah aktualisasi diri, yaitu pertumbuhan pencapaian potensi seorang dan pemenuhan diri sendiri. Contoh misalkan Profesor Habibie itu pakar pesawat terbang. Dia tunjukkan bahwa yang dia itu ini loh saya sebagai pakar pesawat terbang. Contoh yang lain, kemudian ini beberapa perbandingan antara beberapa teori punyanya Herzberg, Maslow, dan Alderfer. Yang punyanya Herzberg adalah motivator atau dikatakan satisfier factor. Yang kedua adalah hygiene factor atau dissatisfier factor. Dissatisfier factor itu kalau ditambahkan tidak pernah terpuaskan. Makan pecel, pecel ini kok kurang puas, naik lagi. Oh soto kurang puas, maka meningkat lagi. Itu yang tidak pernah terpuaskan. Tetapi 2 hal, aktualisasi tadi, penghargaan tadi, diberi sertifikat yang mungkin harganya kalau di fotokopi relatif nggak sampai Rp1.000, tapi kalau dijual
diganti orang lain. Orang nggak mau karena dia merasa, oh ini penghargaan walaupun rupiahnya murah. Aktualisasi diri yang ditunjukkan bahwa, oh saya pakar di bidang listrik seperti Thomas Alva Edison. Nah, itu dia pakar di bidang listrik. Nah, kesetaraan yang lain punyanya Aldever, yaitu IRG, yaitu dua ini sama dengan punyanya motivator satisfier, ini satisfier factor sama relatif sama dengan dua punyanya Maslow, aktualisasi dan ego, sama dengan pertumbuhan punyanya Aldever. Herzberg tadi sudah disinggung, beberapa contoh punyanya Herzberg, yaitu faktor yang hygiene factor, yang tidak pernah terpuaskan. Gaji tahun ini menuntut, maka tahun depan mesti menuntut lagi karena tidak pernah terpuaskan. Rasa aman, begitu rumah dipasang pagar, masih pasang closing television, masih pasang satpam, tidak pernah terpuaskan. Status juga, kondisi kerja juga, supervisi, kebijakan perusahaan, hubungan antar personal, ini yang tidak pernah terpuaskan. Faktor-faktor motivasi yang terpuaskan, prestasi, pengakuan, tanggung jawab, pekerjaan yang menantang, pengembangan tingkat lanjut, dan keterlibatan itu tidak ditambahkan pun terpuaskan. Yang ketiga, yang berikutnya adalah punyanya David McLennan, yaitu 3 motif sosial atau Trinity Theory, menjadi need for achievement, need for affiliation, need for power, yaitu kebutuhan bahwa pimpinan adalah menginginkan prestasi. Prestasi adalah yang sangat diunggulkan. Yang kedua adalah seseorang persahabatan lebih penting daripada yang lain. Yang satu lagi adalah kekuasaan. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Contoh, need for achievement, mencari umpan balik atas perbuatannya, memilih risiko yang moderat dan dalam perbuatannya berusaha melakukan sesuatu dengan cara baru dan kreatif. Need for affiliation, lebih suka bersama orang lain daripada sendirian, sering berhubungan dengan orang lain, lebih memperhatikan segi hubungan pribadi yang ada dalam pekerjaan daripada segi tugas. Yang keempat, bekerja lebih efektif bila bekerja sama dengan orang lain dalam suasana yang kooperatif. Yang berikutnya adalah need for power, sangat aktif dalam menentukan arah kegiatan dari kelompok di mana ia berada. Yang kedua, sangat peka terhadap struktur pengaruh antar pribadi dalam kelompok di dalam organisasi. Berikutnya akan dibahas oleh Pak Mas Rodi untuk bagian yang kedua.